Seorang wanita secara tidak sengaja menemukan suaminya ternyata berada di ruang kerja, menyimpan sebuah lemari rahasia. Setelah masuk, di dalamnya ternyata tersusun rapi 8 kotak besar. Maka dia dengan penasaran membuka salah satu kotak, dan yang terlihat adalah satu kotak penuh uang 100 yuan. Wanita itu menghitung dengan sederhana, merasa bahwa di sini setidaknya tersimpan 300 juta dalam bentuk tunai. Namun yang membuatnya bingung adalah, jelas-jelas rumah dan perusahaan akan segera bangkrut. Dari mana suaminya mendapatkan uang ini? Dari mana asalnya? Saat dia masih bingung, sepupunya tiba-tiba menelepon, mengatakan bahwa suaminya baru saja mengalami kecelakaan dan meninggal secara tiba-tiba. Memintanya segera ke rumah sakit untuk menemui suaminya untuk terakhir kalinya. Namun setelah menutup telepon, wanita itu mencium sebuah aroma konspirasi. Uang besar yang disimpan di rumah dan kematian suaminya yang tiba-tiba membuatnya merasa ada yang tidak beres. Untuk memverifikasi dugaan yang ada di pikirannya, dia tidak terburu-buru pergi ke rumah sakit, tapi terlebih dahulu menelepon, menghubungi tempat kremasi. Halo, apakah ini tempat kremasi? Suami saya sudah meninggal. Saya ingin segera dikremasi. Seperti yang diperkirakan, di rumah sakit, kakak ipar dan sepupu perempuan sedang merencanakan bagaimana merugikan wanita itu. Untuk mencegah kemungkinan, sepupu perempuan juga menyuntikkan obat kepada kakak ipar, obat penenang versi kuat untuk hewan. Kemudian mengeluarkan akta kematian kakak ipar dan wasiat menunggu kedatangan kakak sepupu. Beberapa saat kemudian, wanita itu bergegas datang. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu datang, dia langsung menyingkirkan kain putih. Dia menampar suaminya 2 kali dengan keras. Adegan ini membuat sepupu perempuan di samping melihatnya dengan mata terbelalak. Sementara itu, dia juga diam-diam bersyukur. Untungnya dia berpikir dengan matang, telah memberikan obat penenang kepada kakak ipar. Jika tidak, 2 tamparan ini akan langsung merusak rencana mereka. Jadi sia-sia. Khawatir kakak sepupu lagi mengacaukan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi, sepupu perempuan segera memberikan surat kematian suami kepada dia. Kemudian, dia berpura-pura menghibur kakak perempuannya untuk bersabar. Jangan sekali-sekali jatuh. Di rumah masih ada anak perempuan yang butuh dia jaga. Tanpa disadari, wanita itu saat menerima surat kematian suaminya, hatinya sudah berbunga-bunga. Dengan ini, rencana selanjutnya bisa dilaksanakan. Lin Yanran, tidak sia-sia aku mencintaimu selama bertahun-tahun. Kamu juga telah membantuku dengan sangat besar. Kemudian dia berpura-pura tampak sangat berduka. Dia mundur beberapa langkah dengan goyah. Melihat itu, sepupu segera mengeluarkan tabung oksigen yang penuh etil eter, memintanya untuk segera menghisapnya. Cantik, cepat hisap. Asalkan kamu menghisap 1 kali, rencana kita akan selesai. Melihat sepupu yang tidak sabar ini, wanita itu yakin bahwa oksigen ini pasti ada masalah. Namun, untuk tidak menimbulkan kecurigaan, dia berpura-pura dengan sepertinya dia teringat sesuatu. Lalu tiba-tiba dia menangkap tangan sepupunya. Dia terus-menerus menggumam. Suaminya pasti telah dibunuh secara sengaja. Setelah mengatakannya, dia sangat yakin untuk melakukan autopsi terhadap suaminya. Jadi dia menelepon dokter forensik. Dia menelepon, dan tindakan tak terduga ini langsung membuat sepupunya bingung. Maka, dia segera berlari keluar. Dia menelepon ibu mertuanya. Tapi dia belum selesai menelepon, dokter forensik sudah tiba di kamar mayat. Saat dokter forensik akan melakukan autopsi pada pria itu, ibu pria itu tiba tepat waktu dan menghentikan dokter forensik yang siap bertindak. Dia kemudian memarahi wanita itu dengan keras. Anaknya sudah menderita seperti ini. Dia bahkan tidak membiarkan mayatnya utuh. Kemudian berpura-pura sangat emosional, seolah-olah ingin pingsan. Namun, wanita itu mendapat ide cemerlang dan mengambil tabung oksigen yang dibawa sepupunya, memberikan kepada ibu mertua. Sepupu perempuan melihat situasi itu dan berniat untuk menghentikan, tapi sudah terlambat. Setelah ibu mertua menghirup oksigen, saya langsung pingsan di tempat, dan wanita itu memanfaatkan kesempatan, meminta sepupu perempuan untuk mengantar ibu mertua ke perawatan. Tapi bagaimana sepupu perempuan bisa pergi dengan tenang, tapi juga tidak bisa tidak pergi. Dalam kebingungan, dia hanya bisa memberitahu kakak sepupunya banyak sekali nasihat dan peringatan. Tidak boleh melakukan autopsi pada suaminya. Dan wanita itu juga, dengan bersungguh-sungguh ia berjanji kepadanya. Tanpa disadari, di belakang wanita itu terdapat rencana yang lebih kejam. Sesuai dugaan, mereka baru saja pergi. Wanita itu mulai rencana balas dendamnya sendiri. Ayo ke krematorium. Ini lantai 13. Sekarang kamu bisa naik untuk mengangkat jenazah. Lu Hauran, bukankah kamu suka berpura-pura? Jadi hari ini, aku akan memberimu cukup. Tapi ketika sepupu perempuan menempatkan ibu mertua dengan baik, saat kembali dengan terburu-buru, dia mendapati kakak sepupunya telah mengirim jenazah suaminya ke krematorium. Hingga momen ini, dia baru menyadari keseriusan situasi ini. Lu Hauran, rasanya tidak bisa terbangun. Pasti tidak enak, kan? Aku sudah tahu tentang urusanmu dengan Lin Yanran. Aku sudah mengetahuinya. Aku juga tahu Ruan-Ruan sama sekali bukan anakku. Jika kamu suka berpura-pura, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Nanti ketika masuk ke dalam tungku, kamu jangan sampai berteriak ya. Jika tidak, semua yang kalian rencanakan dengan cermat ini akan sia-sia. Jangan salahkan aku. Aku juga sudah memberimu kesempatan selama dokter menggunakan pisau bedah menguliti kulitmu.
mereka pasti akan tahu bahwa kamu masih hidup. Sayangnya, Lin Yanran masih memegang atasan ibumu. Jadi, jika ingin menyalahkan, salahkan mereka saja. Guru, tolong, buka lebih cepat. Suamiku takut gelap. Dia pasti sangat ketakutan sekarang. Aku ingin segera mengantarnya. Baiklah, 10 menit lagi sampai. Lu Hauran, manusia berbuat, Tuhan melihat. Semua ini adalah balasanmu, Tuan. Aku ingin mengantarkan suamiku secara langsung. Cepatlah, matikan api ini. Apakah kamu ingat? Baiklah, aku mengerti. Lu Hauran, drama berpura-pura mati ini harus diakhiri. Cepat, cepat, cepat. Jika terlambat pergi, Hauran akan terjebak oleh wanita itu. Berhenti sekarang juga. Kenapa kamu begitu kejam? Apa hakmu menghukum Hauran tanpa sepengetahuanku? Aku khawatir kesehatan Anda. Takut Anda terpukul. Hanya ingin mengkremasi Hauran lebih dulu. Mengantarnya untuk kremasi. Pergi dari sini. Kamu telah mengacaukan anakku. Apa hakmu untuk mengkremasinya? Apa yang kalian lakukan? Ini adalah tempat kremasi. Keluarlah semua. Pergi. Kalian semua keluar dari sini. Ibu, dengan cara seperti ini, bagaimana Hauran bisa pergi dengan tenang? Aku tidak peduli. Aku katakan padamu, Hauran adalah anakku. Aku harus mengantarnya sendiri ke pemakaman. Yanran, usir mereka. Keluarkan mereka semua. Ibu, itu adalah menyalakan api. Aku tidak buta. Aku bisa membaca. Jangan coba menipuku lagi. Ini adalah untuk memadamkan api. Bagaimana bisa terbakar? Cepat berhenti. Kalian jangan menyalakan api sebentar lagi. Sebentar lagi harus menambah api. Sebenarnya ini mendesak atau tidak? Apa? Tambah api. Tadi tulisan di tanda itu menjadi buram. Aku menulis 2 lembar lagi. Hasilnya ditempel terbalik. Tadi tidak percaya pada ibu. Dalam keadaan panik, aku langsung menekannya. Anakku, bagaimana nasibku? Bibi, suamiku, selamat jalan. Nyonya Lu, anak sudah diantarkan kepada Anda. Ruan-ruan, berlutut dan sujud. Mengantarkan ayahmu untuk perjalanan terakhir. Apakah ayah ada di dalam tungku ini? Ayah, cepat keluarlah. Ruan-ruan tidak mau bermain peta umpet lagi. Berlutut dan sujud. Nanti, kamu tidak akan pernah bertemu ayah lagi. Tidak mau. Kamu berbohong. Paman, kumohon padamu. Lepaskan ayahku. Tolong keluarkan, ya? Ruan-ruan. Aku akan bilang sekali lagi. Berlutut dan sujud. Mengantarkan ayahmu untuk perjalanan terakhir. Berlutut. Ayah, aku ingin ayah. Kau wanita beracun. Kau yang menyebabkan nasib buruk pada anakku. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Hauran telah meninggalkan kita. Ibu dan anak yatim piatu pergi begitu saja. Aku juga sangat sakit hati. Tapi kami yang masih ada ini harus melanjutkan hidup. Di rumah masih ada banyak urusan. Menunggu untuk aku selesaikan. Bagaimana aku bisa punya pikiran untuk mengangkat telepon? Kamu yang telah menyebabkan kematian Hauran. Cukup, Ibu. Hauran meninggal karena kecelakaan. Atau, Yanran yang memberikan surat kematian yang ditandatangani. Bagaimana ini bisa disalahkan padaku? Lagi pula, tanpa surat kematian itu, apakah tempat kremasi ini bisa membiarkanku memasukkan Hauran? Bibi, Hauran, dia. Hauran tidak meninggal. Kenapa kamu harus membuat surat kematian? Apa? Hauran tidak mati. Lin Yanran, aku memberimu makan dan minum. Aku membiayaimu sekolah. Bahkan aku memperkenalkanmu ke rumah sakit. Aku tidak mengharapkan balasan darimu. Tapi bagaimana bisa kamu berkolaborasi dengan orang lain untuk menyebabkan kematian Hauran? Aku tidak melakukannya. Lalu kenapa ibu bilang, kamu yang menyebabkan kematian Hauran? Itu adalah surat kematian yang kamu buat. Tidak bisa. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Menghadirkan keadilan untuk Hauran. Kakak, Bibi. Itu karena kemarahan yang membingungkan. Apa kamu belum bisa melihatnya? Bukti kematian yang dibuat-buat ini. Bagaimana mungkin bisa sembarangan? Tadi di rumah sakit, kamu juga melihatnya. Kakak ipar benar-benar sudah mati. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Benarkah? Ini tidak mungkin bohong. Merugikan kakak ipar ketiga. Itu tidak membawa keuntungan untukku. Bibi, jangan khawatir dulu, Bibi. Saya akan membantu Anda duduk dulu. Bibi, karena Hauran sudah meninggal. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Semua itu sudah tidak penting lagi.
Jangan lupa, ya, tombol yang tadi. Tapi kamu yang menekannya dengan tanganmu sendiri. Jika gadis cantik itu melapor ke polisi, maka semuanya akan berakhir. Ayo, Bibi, situasi sudah seperti ini. Sekarang kita seharusnya memikirkan dengan baik. Bagaimana mengurus peninggalan Hauran, warisan yang ditinggalkan. Jangan sampai diambil oleh Shen Ningqing. Gadis cantik itu mendapatkan keuntungan. Kamu benar. Lalu, apa sih cara yang kamu punya? Tante, tenang saja. Saya pasti akan membantumu mendapatkan warisan. Kakak, karena kakak ipar sudah dikremasi. Maka haruskah kita menangani urusan terakhir kakak ipar? Kamu tidak salah. Kamu bawa ibu ke rumah sakit. Saya akan mengatur urusan pemakaman Hauran. Shen Ningqing, kamu pergi untuk memberikan Hauran. Siapkan pemakamannya. Dan saya akan membawa uang Hauran yang dipinjamkan, ratusan juta tunai, untuk menikmati hidup. Hahaha, pengacara Li, urusan wasiat Hauran akan merepotkanmu. Ini membuatku tidak sabar untuk pergi, mengambil uang dan kabur. Lin Yanran, apakah kamu tahu di mana uang disembunyikan? Harusnya 3. Sebenarnya, Lu Hauran menyembunyikan uang di mana? Hauran memiliki begitu banyak uang. Dia pasti tidak akan menyimpannya di rumah. Dia yang seperti itu harus menyimpan barang-barang penting dalam karakter yang terlihat jelas. Uang pasti ada di sini. Tapi, sebenarnya di mana? Master, tolong pelan-pelan. Pindahkan kotak-kotak ini ke mobil. Kemudian pindahkan kotak-kotak di bawah ini. Semua itu bawa masuk. Pelan-pelan. Lin Yanran, kau ini bodoh sekali. Ya sudah, cari saja pelan-pelan.